Langkah selanjutnya adalah baru nih kita akan memasang ads-nya ya, memasang ads-nya. Jadi memang halaman ini atau fanspage ini keunggulannya itu punya integrasi terhadap Facebook Ads ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya halaman, coba deh iseng-iseng, nggak usah iseng-iseng sih, kalau mau serius langsung yang seriusan deh. Silakan buat postingan yang keren terhadap produk masing-masing. Jadi boleh nih untuk sekarang teman-teman yang lagi dengerin itu bebas mau produknya apa. Semisal produknya boleh baju, boleh aksesoris handphone, boleh aksesoris komputer, bebas lah. Dan buat teman-teman untuk tools supaya bisa membuat konten postingan yang menarik, saya punya rekomendasi untuk teman-teman menginstal aplikasi Canva. C-A-N-V-A, Canva. Karena memang aplikasi Canva ini adalah aplikasi editor yang memudahkan teman-teman yang nggak punya basic untuk melakukan kegiatan desain grafis. Nah, biasanya kan kita kalau mau desain grafis kan harus punya laptop nih, speknya harus tinggi, harus punya keahliannya lah, ya. Tapi dengan adanya Canva, teman-teman bisa buat logo, bisa buat pamflet, bisa buat postingan-postingan yang menarik, hanya tinggal klik-klik-klik saja. Ya. Jadi memang dengan aplikasi Canva ini bisa membantu teman-teman semua pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 untuk bisa melakukan kegiatan digital marketing tadi. Oke, kita langsung aja nih praktek untuk memasang ads-nya ya. Gimana anak-anak udah semua ya buat postingan di fanspage-nya masing-masing ya. Kalau udah dibuat masing-masing, silahkan anak-anak bisa melihat di bawah postingan kalian. Di situ ada tombol suka, komentar, dan bagikan ya. Lalu di bawahnya lagi ada berapa orang yang sudah dijangkau. Nah, jadi kita nih anaknya pakai fanspage ini ada fitur insight ya. Insight ini bisa dikatakan adalah fitur untuk memetakan berapa orang sih yang udah mengunjungi, untuk evaluasi lah istilahnya, untuk mengevaluasi postingan kita. Lalu di samping ada berapa jangkauan yang sudah dijangkau, itu ada tombol promosikan postingan ya, promosikan postingan. Oke, sebelum dari promosikan postingan tersebut, perlu teman-teman ketahui bahwa Facebook di updatean yang terbaru ini memungkinkan gambar yang kita posting itu ada seleksinya. Nah, jadi memang produk yang ingin diiklankan di Facebook Ads ini harus melalui tahapan seleksi Facebook ya. Karena pengalaman juga, kalau misalkan teman-teman punya konten untuk diposting, jangan sampai konten itu memiliki banyak sekali teks. Nah, jadi semisal teman-teman ada postingan gambar aksesoris handphone. Jadi di situ mulai dari nama tokonya, alamat tokonya, harganya segala macam itu full memenuhi dari gambar produknya. Itu nggak akan diterima oleh Facebook untuk bisa dilakukan ads. Karena memang desain yang seperti itu akan mengganggu dan akan istilahnya memperburuk dari kualitas konten kita. Jadi boleh kalau mau pakai teks, hanya saja teksnya itu jangan sampai menghalangi gambar produk ya. Jadi kalau misalkan mau dikasih keterangan, bisa ditaruh di sudut paling atas kanan atau sudut di paling bawah kiri. Bebas, yang pasti jangan sampai menutupi gambar konten kita. Lalu selanjutnya ketika teman-teman sudah melakukan promosikan postingan, maka selanjutnya teman-teman harus mengkonfigurasikan tombol call to action. Nah,
Sebenarnya call to action itu apa sih? Kayaknya baru pernah dengar ya. Jadi call to action ini bisa dikatakan adalah aksi yang akan dilakukan oleh calon pelanggan ketika ingin menghubungi kita, ya. Jadi semisal nih kita mau beli produk, beli apa misalkan beli celana misalkan di Facebook. Oke, misalkan kita punya transaksi, misalkan ada yang minat. Sedangkan di situ kita tidak meninggalkan kontak WA misalkan. Sedangkan kita tidak punya aplikasi Messenger atau agak jarang buka Messenger. Bisa dikatakan slow respon lah. Tentu ini bisa menjadi kelemahan buat kita. Jadi kalau bisa ketika si calon pembeli tadi sudah berminat, yang awalnya tadi dari belum yakin menjadi yakin dan yakin ingin membeli, jangan sampai calon pembeli kita tadi dipersulit untuk membeli barang kita. Jadi memang benar-benar call to action ini membantu calon pembeli untuk bisa menghubungi kita. Kalau di Facebook Ads ini kita bisa memilih penargetan juga, ya. Jadi penargetan ini bisa pakai untuk mendapatkan lebih banyak interaksi. Misal kalau kita tokoh atau menyediakan jasa lah, kita mau supaya postingan kita ini banyak dikomentarin orang, bisa. Dan juga semisal produk kita ini nggak perlulah di komen-komen orang, yang penting kita banyak dapat pesanan untuk order, bisa juga. Jadi kita bisa custom, kita maunya gimana, iklannya kita maunya seperti apa. Jadi memang dengan adanya Facebook Ads ini melalui fitur penargetan, calon pembeli kita ini bisa kita targetin. Jadi kita nggak sembarangan untuk bisa mengunjungi masing-masing dari pengguna Facebook, ya. Lalu selanjutnya di tombol. Nah, tombol ini teman-teman bisa pilih mau kirim pesan atau mau mengunjungi website. Buat yang ada website, mungkin kalau yang website ini kalau yang udah pro ya. Kalau yang udah pro bisa ditambahkan link website. Jadi ketika memang teman-teman itu produknya bagus, menarik pelanggan, itu di dalam konten copywriting-nya teman-teman bisa mengajak untuk bisa ngeklik website punya kita tadi, ya. Lalu selanjutnya adalah mengatur penargetan pemirsa. Nah, jadi ini bisa diatur nih. Semisal produk kita kaos yang belinya itu sekitaran umur 18 sampai 25 lah misalkan. Kita bisa atur. Jadi pemirsanya yang ngelihat konten kita itu yang berada di umur 18 sampai 25 tahun. Jadi nggak mungkin Facebook Ads kita itu kontennya itu jatuh ke orang yang salah. Misalkan bisa dilihat oleh orang yang umurnya 60 tahun, kan percuma tuh, mubazir. Jadi memang di dalam fitur Facebook Ads ini kita bisa menargetkan calon pemirsa kita dan juga bisa ditargetkan berdasarkan minat, lokasi dan sebagainya. Jadi memang algoritma Facebook ini bisa memberitakan informasi, ya, informasi-informasi dari calon pelanggan kita untuk keperluan iklan tadi. Gitu. Misal hobi pecinta musik jazz gitu misalkan ya. Jadi pencinta musik jazz ini cocok untuk orang yang berjualan alat-alat musik. Cuma fitur ini hanya bisa didapatkan oleh kita calon si pengguna Facebook yang menggunakan fitur Facebook Ads tadi. Oke, selanjutnya adalah menentukan bidding anggaran. Nah, bidding anggaran ini bisa dikatakan kita menyepakati tawaran yang ditawarkan oleh Facebook, ya. Jadi memang bedanya dengan Facebook yang organik, kalau Facebook Ads kita bayar, ya. Bedanya nih analoginya, kalau misalkan kita orang baru nih di sebuah RT, kalau misalkan kita mau supaya orang kenal secara bertahap, secara organik, ya kita gedor pintunya satu-satu.
ya selamat pagi, saya Kevin misalkan, penduduk baru, terus datang lagi ke pintu-pintu yang lainnya. Bertahap organik. Namun, bedanya dengan Facebook Ads, kita bisa langsung, misalkan kalau analoginya tuh kita bayar RT berapa gitu. Nah, jadi cukup RT yang ngenalin kalau kita ini si penduduk baru. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi dengan Facebook, bukan kita sendiri yang mempromosikan produk kita, tapi kita dibantu oleh si Facebook tadi. Ya, anggarannya macam-macam. Ini dikonversikan menjadi berapa jangkauan yang dapat dijangkau dan berapa durasinya. Jadi dua ini. Jadi untuk anggaran bebas, cuma sepengalaman Bapak pernah melakukan ads itu dengan kisaran 15.000 per satu hari ya. Kalau mau coba-coba silakan 15.000 per satu hari ya. Jadi dengan 15.000 itu kemarin sudah mendapatkan kurang lebih 4.000 jangkauan dan kurang lebih 15 komentar dan beberapa pesan, kan lumayan ya. Jadi dengan adanya Facebook Ads ini bisa menaikkan traffic kita ya, tingkat kunjungan kita terhadap halaman yang kita buat tadi ya. Lalu selanjutnya yang jadi closing dari proses ads ini adalah melakukan pembayaran. Nah, melakukan pembayaran. Jadi memang pembayaran yang dilakukan oleh Facebook Ads ini itu bisa dibayarkan melalui kartu kredit maupun debit. Nah, jadi bebas. Kalau misalkan nggak ada kredit, bisa debit. Tapi hanya debit yang berlogo Visa. Ya, yang berlogo Visa. Tentu nanti bakal timbul nih pertanyaan. Pak, gimana kalau misalkan nanti Facebooknya narik uang saya terus? Oh tidak. Jadi Facebook akan mengauto debit uang kita itu sesuai dengan kesepakatan pada saat bidding harga ya. Kesepakatan pada saat bidding harga. Jadi kalau misalkan kita akad pertamanya dengan Facebook itu 15.000, ya udah 15.000 ya. Kalau misalkan 20.000 ya udah 20.000 dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati ya. Dan yang terpenting lagi ketika kalian ingin mempraktekkan implementasi Facebook Ads ini di rumah, apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini, Facebook membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam, jadi nggak langsung. Jadi selama 24 jam, ini akun halaman kita dikonfirmasi terlebih dahulu. Dikonfirmasi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan persetujuan iklan. Ya. Lalu yang terakhir nih, gimana sih tips beriklan di Facebook supaya iklan kita itu bisa langsung membuat calon pelanggan kita yakin? Yang pertama, gunakan foto yang terang dan jelas. Lebih bagus kalau sudah melakukan proses editing. Apalagi kalau produknya difoto pakai kamera DSLR. Itu biar jelas. Lalu selanjutnya, copywriting yang berisikan informasi lengkap. Jadi kalau misalkan kalian jual baju, bisa dikasih informasi berapa piece yang ready, ukuran apa aja yang ready, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah fast respon, ya. Fast respon ketika calon pembeli menghubungi. Karena minat calon pembeli ini mudah sekali hilang. Semisal kita slow respon. Dan yang terakhir adalah rutin membuat pengaruh yang membangun social branding. RRI, ya. Radio Tanggap Bencana. Baiklah, terima kasih Bapak Amrullah. Tadi juga sudah dijelaskan banyak banget ini para pendengar di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Tadi juga ada kita belajar seputar Facebook Ads, yang mana dibilang tadi
rata-rata 3-4 jam orang tuh sudah menggunakan akses internet sampai sekarang nih. Dan itu juga membuat peluang untuk perniagaan atau bisnis online. Dan pendengar, dari saya rekap tadi sama Bapak Amrullah Maulana Fikri Eskom selaku guru SMK Muhammadiyah 1 Palembang yang mengajarkan bisnis online. Dia bilang juga per Januari ada survei dari Facebook dari 2020 yaitu 2 miliar user atau pengguna survei. Dan saya suka banget sama statement yang Bapak Amrullah bilang tadi, merubah mindset dari bermain Facebook untuk mencari teman, tapi sekarang ini kita harus bermain Facebook untuk mencari profit. Nah, cara mengukur produk juga sudah dikasih tahu tadi, toolsnya apa aja, terutama harus punya account Facebook, dan juga nanti akan membuat halaman brand produk atau seperti toko di fanspage-nya. Terus juga menyiapkan rekening bank atau kredit card bisa dibantu dengan ya keluarga mungkin, dan juga menyiapkan produknya. Terus juga ada konten yang menarik, dan kalau bisa fotonya tuh harus meyakinkan, foto yang baik dan foto-foto yang bagus ya. Dan juga yang paling penting yang sangat-sangat detail itu adalah copywriting atau caption yang menarik, karena itu adalah sebuah ajakan yang kata Pak Amrullah itu adalah hipnotis para produk untuk si pembelinya tadi katanya. Dan jangan lupa untuk menambahkan cara menghubungkan lewat WhatsApp dan berbagai lainnya juga. Dan sekali lagi saya dari RRI Palembang mengucapkan selamat untuk teman-teman semuanya yang sudah belajar di RRI, dan terima kasih banyak juga buat Amrullah ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Semoga kita akan belajar bisnis online kembali, karena ini 1 jam kayaknya nggak cukup untuk kita belajar digital marketing gitu. Oke, terima kasih Bapak. Dan habis ini kita akan menuju ke Warta Berita Pro 3 RRI. Terus belajar di RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19 setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 10 hingga pukul 11. Baik, pendengar, kita akan menuju ke Pro 3 RRI Jakarta. RRI, Radio Tanggap Bencana. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Monggo semua pakai sisa sampai lagi. Jaga tirangi dan baca kelalian. Abejangan saumura ore. Cubi arbetan pigi jauh. Benengkalanya Ranah kusing tak tresnani dan sebelah bekti di sana ayat dilahirkan. di PPMD di Asu Indo. Tanpa sombong di hari tua, Tapi aku terpecah betul. Tentang yakinlah
siang belang. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiran. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan Salam olahraga. Pendengar Pro 3 RRI, siang ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga edisi Selasa 21 April 2020 yang tentunya berisikan info dunia olahraga baik dari dalam negeri dan luar negeri. Di antaranya ada apa saja? Pakar penyakit menular Jepang mengaku pesimis Olimpiade diselenggarakan pada tahun 2021. Selain itu juga PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi yang merangkap jabatan memiliki pekerjaan rumah memikirkan suksesnya Piala Dunia U20 sejak dini. Nah, selain dari dua berita utama tersebut, kami juga akan hadirkan informasi olahraga lain yang mengisi dinamika olahraga siang, seperti respon masyarakat sepak bola pasca PSSI resmi memilih Yunus Nusi sebagai PLT Sekjen, hingga PP Perbasi yang berencana melakukan seleksi ulang untuk Timnas Indonesia menuju kualifikasi FIBA Piala Asia. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 selengkapnya disampaikan oleh Indra Julianta dan saya Veronica. Pendengar, pakar penyakit menular Jepang mengaku pesimis Olimpiade akan dapat diselenggarakan pada tahun 2021. Profesor penyakit menular dari Universitas Kobe yaitu Kentaro Iwata mengatakan bahwa penyelenggaraan Olimpiade butuh dua kondisi, yaitu yang pertama mengendalikan COVID-19 di Jepang dan yang kedua adalah mengendalikan COVID-19 di negara lain. Hal itu karena Tokyo, Jepang sebagai tuan rumah akan mengundang atlet dan juga penonton dari berbagai penjuru dunia. Seandainya menurut Kentaro Iwata, Jepang mampu mengendalikan COVID-19 dengan baik, namun bukan berarti secara global pengendalian virus mematikan tersebut dapat sesukses negara Sakura. Bahkan walaupun Jepang terhindar selama tahap awal wabah coronavirus, akan tetapi kasus di Jepang saat ini justru kembali meningkat, terutama di Tokyo dan kota-kota besar lainnya. Dan hingga Senin saja sekitar 12.000